Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahia dari kelas 9C. Ingin membacakan kultum yang berjudul Hormatilah Kedua Orang Tuamu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita untuk hari ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita junjung-ajungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang ketiga, perkenankanlah saya membacakan kultum yang berjudul Hormatilah Kedua Orang Tuamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, padakulah kembalimu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Perintah bersyukur serta pada Allah lah kita kembali. Ayo kita hormati kedua orang tua kita dengan cara menghargai kebijaksanaan mereka, tidak membantah apalagi membentaknya. Di zaman milenial ini, jangan sampai kita larut dalam kemajuan zaman dan melupakan kedua orang tua kita. Hormatilah kedua orang tua kita selagi masih ada. Rawat dan jagalah mereka seperti mereka merawat dan menjagamu sejak kecil. Tanpa ibu, kita nggak akan ada di dunia ini. Ibulah yang mengandung serta menyusui kita sejak kita kecil. Dan tanpa jerih payah seorang ayah, kita nggak akan bisa sekolah sampai hari ini. Serta jangan sekali-kali mengucapkan kata pada ibumu, karena Allah dan Rasulullah sangat membenci umatnya yang membantah kedua orang tuanya. Seperti hadis berikut yang berbunyi, ridallahu fi ridha walidain wa sahhatullahu fi sahhatil walidain, yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Di riwayat Tabrani. Pelajaran dari hadis tersebut adalah kita harus menghormati kedua orang tua kita, tidak boleh membuat mereka sakit hati atau marah terhadap kita, karena Allah menyayangi umatnya yang menyayangi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, Allah mewajibkan kalian tidak boleh beribadah kepada selain Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah orang tua merupakan pertengahan antara pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah itu atau jagalah ia untuk mendapatkan pintu itu. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itulah kita harus menghormati kedua orang tua kita. Karena salah satu kunci masuk surga ada di mereka. Jika kita menyia-nyiakan orang tua kita, berarti kita juga menyia-nyiakan surganya Allah. Seperti kisah berikut. Ada pemuda dari perbatasan Yaman yang tidak terkenal dan miskin bernama Uwais bin Qarni. Suatu ketika ibunya meminta Uwais untuk membawanya ke tanah suci. Tapi Uwais bingung. Ia tidak mempunyai satupun kendaraan untuk membawa ibunya ke tanah suci. Ia berlatih menggendong anak domba naik turun bukit untuk menggendong ibunya membawa ke tanah suci. Sampai ketika ia sudah siap, ia menggendong ibunya ke tanah suci. Sampai di sana, ia berdoa dan Allah mengangkat penyakit kulitnya. Cerita tersebut didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyebutnya sebagai penguasa langit. Dari cerita tersebut dapat diambil pelajaran, yaitu
Jika kita menghormati kedua orang tua kita, Allah akan membalasnya dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Apalagi di bulan Ramadan ini, apapun yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.